Halo, Assalamualaikum, saya Sarasta. Dan kali ini saya mewakili Seewet akan menyampaikan beberapa hal, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, berkenaan dengan Lomba Cipta Lagu Seewet 2020. Selama berlangsungnya Lomba Cipta Lagu Seewet 2020, saya mencatat banyak hal yang saya yakin itu menarik. Bukan hanya bagi peserta lomba, tapi juga bagi publik pecinta musik Indonesia pada umumnya. Saya akan membagi catatan-catatan tersebut dalam beberapa unggahan video supaya enak dipahami dan juga lebih fokus. Catatan-catatan tersebut akan diunggah kira-kira pada tanggal 10 dan juga ada yang setelah tanggal 10 Agustus, agar tidak mengganggu jalannya lomba. Dan video ini adalah video catatan pertama yang akan membahas mengapa untuk membangun sebuah komunitas singer-songwriter, Seewet harus mengadakan Lomba Cipta Lagu Seewet 2020. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya tidak mengajak teman-teman saya untuk membangun sebuah komunitas singer-songwriter? Untuk menjawab ini, saya akan cerita agak panjang ya. Saya bersentuhan dengan komunitas seni, kelompok seni, jaringan seni sejak tahun 95 di Solo. Saya mengamati, mempelajari banyak komunitas dan kelompok kesenian di lingkungan saya pada waktu itu. Saya juga pernah mendirikan kelompok teater jaring namanya. Saya mempelajari beberapa kelompok teater ternama di Indonesia, termasuk Bengkel Teater Rendra. Meskipun saya mempelajarinya berdasarkan literatur, berdasarkan obrolan dengan anggotanya, pernah juga bertemu dengan almarhum Rendra, yang itu memperkaya wawasan saya, menguatkan pola pikir saya tentang kelompok dan komunitas seni. Sehingga saya sedikit banyak jadi paham tentang apa sih yang hendak dicapai sebuah komunitas, kemudian apa saja dinamika yang bisa terjadi dalam komunitas atau dalam kelompok, juga bagaimana sesama anggota kelompok atau komunitas itu saling menguatkan, dan sebagainya. Nah, sebetulnya kapan sih terbesit di benak saya ingin berkumpul dengan para singer-songwriter Indonesia? Saya lupa tahunnya ya, tapi waktu itu ada launching video.com, situs video.com. Di situ saya tahu ada lomba kirim video musik. Pada saat itu kebetulan saya baru saja membuat satu lagu baru. Kemudian saya ada informasi itu, saya rekam pakai HP jadul milik istri saya. Waktu itu saya main gitar di meja makan. Saya telanjang dada, nggak pakai baju. Langsung saya mainkan gitu saja. Kemudian saya rekam. Saya kirim di situs video.com. Saya tahu saya tidak bakalan menang. Tapi saya suka aja gitu. Bisa nimbrung di situ bersama band, bersama solois, bersama singer-songwriter. Ketika pengumuman, biasalah banyak yang mengeluh ini itu, banyak yang protes ini itu. Disitulah di komentar itu saya menulis, tidak perlu kecewa berlama-lama. Ayo kita kumpul di mana?
kita bikin sesuatu untuk musik Indonesia. Oke, dilanjut. Kemudian di tahun, kalau nggak salah di tahun 2012, saya sempat menemani teman musisi di Solo, anggota KBJ, namanya Guntur Tejunong, sekarang sudah almarhum. Dalam usaha beliau bergerilya mengangkat kembali pamor lagu-lagu balada di tengah masyarakat. Jadi dia punya semacam slogan gitu, membaladakan masyarakat dan memasyarakatkan balada gitu. Sempat pentas juga di Bojonegoro. Kemudian, iya, saya kagum sekali ya sama beliau dengan semangat beliau. Kemudian beliau bersama Uli Siga Rusadi mendirikan Rumah Balada Indonesia. Habis itu saya tidak begitu banyak berkomunikasi lagi dengan beliau hingga beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, dari hasil dari pembelajaran saya, pengamatan saya tentang komunitas, tentang kelompok seni, persinggungan saya dengan kelompok komunitas jaringan seni, kemudian saya menyimpulkan dan meyakini langkah pertama ya, untuk membangun sebuah komunitas yang berkualitas ialah bertemu dengan orang-orang yang memiliki karya yang berkarakter dan berkualitas. Dan saya belum menemukan cara yang tepat selain mengadakan lomba. Maka diadakanlah lomba cipta lagu SEAWARDS 2020 khusus untuk singer-songwriter yang kali ini didukung oleh Aktron Indonesia, Fuji String dan Record Holders Republik Indonesia.